Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan LP2M UMN Al-Wasliyah melaksanakan sosialisasi dan sharing riset proposal penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan arahan kepada para dosen sebelum terjun ke lapangan. LP2M melakukan sosialisasi pembaruan baru peraturan penulisan proposal penelitian dan riset untuk pengabdian masyarakat terbaru dari Dikti. Dengan dibagi dalam 3 sesi, para dosen UMN Al-Wasliyah dapat mengikuti sosialisasi ini. Setelah diberikan arahan oleh Kepala LP2M secara langsung, para peserta akan membuat kelompok dan akan melakukan pengabdian masyarakat. Sebelum para peserta terjun ke lapangan, para peserta wajib membuat proposal penelitian dan memilih tempat pengabdian. Karena pada akhir penelitian atau pengabdian masyarakat mereka, para peserta harus dapat memberikan sebuah produk dari masing-masing kelompok. Ini kegiatan kali ini kita ingin membuat sebuah pemetaan arah riset kita nanti kemana untuk menghadapi penelitian DRPM yang sebentar lagi akan dibuka oleh Kemendikbud. Nah, jadi kita mengharapkan dosen-dosen kita ini memiliki ide-ide, gagasan atau novelty yang bisa membuat proposal-proposal itu lolos hibah Dikti. Selain melakukan pemetaan, LP2M juga akan memberikan coaching klinik berdasarkan proposal skim penelitian dari masing-masing kelompok. Coaching klinik ini bertujuan untuk membantu para peserta dalam pengerjaan proposal dan di lapangan. Setelah kita mendapatkan pemetaan yang jelas, teamwork yang bekerja, kemudian nanti akan kita panggilkan tim ahli dalam membedah proposal masing-masing agar lebih kedalamannya itu bisa memiliki novelty yang betul-betul memang hasil risetnya itu bisa diaplikasikan dan berdampak kepada kehidupan masyarakat, khususnya untuk kehidupan yang lebih baik. Oke Pak, dalam waktu dekat setelah hari ini Pak, setelah 3 sesi ini, apa yang akan dilakukan LP2M selanjutnya untuk para peserta? Ya, setelah sosialisasi kali ini kita akan lakukan coaching klinik. Setelah lakukan coaching klinik, kita akan memfiniskan proposal kawan-kawan dosen. Kemudian kita akan seleksi mana yang bisa masuk dan mana yang bisa kita beri arahan agar bisa masuk ke dalam penelitian DPRM berikutnya. Setelah melakukan coaching klinik, LP2M akan menyelesaikan proposal dari dosen yang ikut serta, kemudian menyeleksi proposal yang terpilih untuk mendapatkan arahan di penelitian DPRM berikutnya. Salah satu peserta dari sosialisasi ini sangat berterima kasih karena telah memberikan ilmu baru untuk para dosen dan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, di mana para dosen harus punya hasil penelitian dan memiliki output berupa produk-produk buku ataupun haki. Ya, bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Muslim Al-Wasliyah ini menanggapi kegiatan ini dengan cukup positif. Artinya kita yang selama ini berada di klaster utama dengan kegiatan ini tentunya kita akan bisa mencapai klaster yang lebih tinggi lagi. Misalnya aja klaster mandiri, mudah-mudahan ya. Nah, kegiatan ini kalau bisa terus dilaksanakan, apalagi untuk kolaborasi antar prodi atau antar fakultas, pembinaan ini diharapkan ada kegiatan lanjutan supaya dosennya mampu mengeluarkan output-output yang berupa produk buku ataupun haki. Untuk melakukan pengabdian masyarakat, harus berjarak sejauh minimal 200 meter dari kampus atau desa binaan yang butuh perhatian dari praktisi. Dari UMN Al-Wasliyah, Reganes dan Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Prodi Pendidikan Fisika UMN Al-Wasliyah melakukan penandatanganan MOA dengan OIF UMSU. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung perubahan mata kuliah astronomi menjadi ilmu falak. Prodi Pendidikan Fisika UMN Al-Wasliyah menandatangani nota kesepakatan dengan Observatorium Ilmu Falak atau OIF UMSU. Kegiatan ini berlangsung di gedung FKIP UMN Al-Wasliyah pada 27 Desember 2021. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini yaitu untuk mendukung perubahan mata kuliah astronomi menjadi ilmu falak. Perubahan ini juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan visi dan misi UMN Al-Wasliyah.
Tujuan dari kerjasama kita, kebetulan kan kita memiliki yang namanya mata kuliah astronomi yang akan nantinya kita mengganti menjadi ilmu falak. Jadi biar terkait dengan visi misi yang ada di kampus kita, visi misi UMN Al-Wasliyah. Jadi kedepannya kita juga akan mau mengadakan atau pengkaderan dari mahasiswa kita agar bisa mempelajari tentang ilmu falak. Kerjasama yang akan dijalin nantinya yaitu dalam bidang ilmu falak dan fisika. Selain itu, kerjasama ini juga pastinya akan membantu kedua belah pihak. Alhamdulillah pada hari ini OIP UMSU dan Prodi Pendidikan Fisika UMN Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah baru saja melakukan penandatanganan kerjasama atau MOA terkait dengan bidang keilmuan ilmu falak atau ilmu astronomi dan juga fisika, yang mana disiplin ilmu ini merupakan kajian dari dua lembaga ini. Tentu ini sama-sama mendukung dan sama-sama menguatkan lembaga masing-masing, dan tentu dari kami dari OIP UMSU berharap mudah-mudahan kerjasama ini bisa direalisasikan dalam bentuk konkret, tentu agenda-agenda program-program yang tentu bisa dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Prodi Pendidikan Fisika UMN Al-Wasliyah memilih bekerja sama dengan OIP UMSU karena OIP UMSU telah lama berdiri dan juga telah digunakan oleh Kementerian Agama untuk melihat hilal. Karena memang OIP UMSU ini sendiri sudah lama dan memang mereka sudah digunakan oleh Kementerian Agama untuk melihat hilal, untuk penentuan tanggal-tanggal misalnya untuk pertama kali bulan puasa, pertama kali lebaran, memang mereka sudah seperti itu melihat bulan purnama, gerhana, seperti itu udah dilakukan mereka, udah setiap ininya gitu, setiap waktu gitu, dan mereka sudah rutin untuk melakukan itu. Dan di tempat mereka juga sering adanya kunjungan bagi mahasiswa dan siswa untuk melihat teropong bintang mereka. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan nantinya UMN Al-Wasliyah dapat memiliki observatorium mini, sehingga mengundang lebih banyak mahasiswa untuk bergabung di Prodi Pendidikan Fisika. Kita sendiri berubahnya mata kuliah astronomi itu menjadi ilmu falak biar lebih menguatkan visi misi UMN Al-Wasliyah, dan lebih besarnya lagi saya ingin kita memiliki observatorium mini yang akan kita buat supaya menambah masuknya mahasiswa di pendidikan fisika UMN Al-Wasliyah, ya kan, dan juga mengapakan kerjasama ke bidang yang lebih besar lagi untuk pendidikan fisika. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rizky Nugraha, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, petugas keamanan UMN Al-Wasliyah mengikuti pelatihan di Lanut Suwondo. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembentukan komponen cadangan. Petugas keamanan UMN Al-Wasliyah mengikuti pelatihan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo. Pelatihan ini dilakukan dalam rangka membentuk komponen cadangan atau Komcat. Komponen cadangan adalah pasukan cadangan militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karir sipil. Pelatihan ini merupakan kegiatan rutin dan sudah berjalan sekitar 1 tahun. Pada awalnya, latihan ini hanya diperuntukkan bagi petugas keamanan yang ada di sekitar Lanut Suwondo saja. Namun saat ini, petugas keamanan UMN Al-Wasliyah mendapatkan kesempatan untuk bergabung wawancara. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang sudah kita selenggarakan udah hampir 1 tahun. Jadi kita sesuai dengan perintah komandan, kita untuk mendidik atau mengajari atau memberitahu atau untuk melatih anggota security pengamanan perumahan sekitar Lanut. Jadi agar menguasai cara dinas dalam, jaga, baris berbaris, dan lain-lain. Mungkin ini sudah berjalan hampir 1 tahun, jadi ada sekitar 13 perumahan yang ada di seputaran Lanut. Jadi saat ini akan digalakkan komponen cadangan yang akan ada program dari pusat. Jadi mungkin yang umurnya nanti masih terdapat umur 18 sampai 35, jadi program
program ke depan Komcat ini akan terbentuk di Sumatera Utara. Para petugas keamanan diberikan pelatihan peraturan baris berbaris atau PBB, penanggulangan huru-hara dan bela diri militer. Latihan dilakukan setiap hari Kamis dan diikuti oleh petugas keamanan yang saat itu sedang tidak bertugas. Salah satu petugas keamanan yang mengikuti kegiatan ini mengatakan bahwa beliau mendapatkan ilmu baru terutama mengenai peraturan baris berbaris. Mungkin satu, banyak kawan. Yang kedua ada pembelajaran tahap pertama baris berbaris ya. Apa ya? Mungkin tambah ilmu lah. Untuk selama ini kan kita baris berbaris kan kurang. Mungkin ini dengan adanya ini biar makin mantap lah. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini para petugas keamanan dapat saling mengenal dan juga dapat terus belajar. Dari Lanut Suwondo, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan melakukan vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.